Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Kali ini saya tidak membawakan cerita bergambar, namun menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan ini, saya akan berbagi trik dan cara mudah untuk menyiapkan hidangan makan sahur tanpa kita harus terburu-buru. Bahkan dengan cara ini, nasi panas yang masih kebul-kebul dan tentunya minuman atau wedang panas akan berada di depan mata kita. Teman-teman, saya yakin kalian selama ini pasti kalau mau menyiapkan makan sahur yang masih hangat atau yang masih panas, pastinya harus bangun lebih awal, bisa 1 atau 2 jam sebelum datangnya waktu imsak. Kemudian nyalain kompor, lalu memasak air, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, barangkali kalian yang tinggal di kos-kosan atau di rumah sendirian, tentunya akan sangat repot untuk menyiapkan makan sahur, apalagi kalau kalian juga harus kerja berangkat pagi pulang sore, pasti juga belum sempat menyiapkan nasi untuk berbuka puasa. Nah, cara ini pasti akan sangat membantu khususnya kalian yang memasak di rumah sendiri. Tip dan trik ini juga bisa dipakai sama ibu-ibu yang selalu menyiapkan hidangan makan sahur buat keluarganya. Apakah itu? Simak video ini sampai tuntas, dan jangan lupa jika video ini berguna silahkan di-share ke teman kalian. Juga dukungan kalian ke channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Oke, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Pertama, pastikan teman-teman mempunyai rice cooker atau magicom atau alat memasak nasi yang listrik. Dan pastinya juga kalian punya teko listrik atau panci listrik yang dipakai untuk memasak air. Lalu yang paling penting adalah kalian harus punya timer stop kontak. Wujudnya seperti ini. Di toko online ini harganya antara 40.000 sampai 50.000 rupiah, dan yang ini manual. Kalau yang digital itu harganya sekitar 70.000 rupiah. Pada contoh di video ini saya memakai timer stop kontak yang manual. Untuk men-setting timer ini sangat mudah, hanya dengan menggeser atau menekan tombol ini ke bawah. Jadi kalau tombol ini posisi ke bawah, berarti di angka jam ini, angka ini berarti timer akan on. Dan kalau posisi saklar atau tombol ini ke atas, berarti timer akan off. Satu tombol ini mewakili waktu atau durasi selama 15 menit. Teman, kita lihat di permukaan yang ada di lingkaran ini, terdapat angka 1 sampai angka 24. Angka-angka ini menunjukkan jam atau waktu pada saat itu. Caranya begini teman-teman. Misal, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.00. Kita harus menyesuaikan waktunya di timer ini dengan cara putar timer sesuai arah petunjuk tanda panas tengah lingkaran ini. Arahkan ke angka 15 di tanda panah kecil ini. Ya, kita coba, kita putar. Ingat teman-teman, alat ini akan bekerja setelah dicolokkan ke stop kontak listrik atau PLN. Jadi, selama belum dicolokkan ke listrik atau PLN, alat ini belum bekerja. Dan angka 15 akan berubah atau bergeser sesuai dengan jalannya waktu. Sekarang kita akan men-setting timer untuk on atau menyala pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Kenapa saya setting jam 17.00 ini? Karena saya ingin pada jam 17.00 atau jam 5 sore ini, timer ini akan on, kemudian akan menyalakan rice cooker yang kemudian akan memulai menanak nasi. Sehingga nanti jam 8.00 atau jam 6 sore nasi sudah matang dan tentunya masih panas. Caranya gimana? Tekan ke bawah tombol kecil di angka 17 ini,
tekan ke bawah tombol sebanyak 4 buah atau 4 kali. Ini berarti saklar akan on selama 60 menit. Jadi dari jam 17.00 sampai jam 18.00. Ini cukup memberi ruang waktu untuk memasak nasi. Lalu kita cari angka 3 dan tombol di angka 3 kita tekan ke bawah. Sebanyak 8 tombol atau sampai jam 5 pagi. Nah, teman-teman, untuk angka-angka ini tidak harus sama ya, tapi sesuaikan dengan waktu buka dan waktu sahur di daerah kalian masing-masing. Kalau tahap ini sudah selesai, barulah kita colokkan ke stop kontak listrik atau ke PLN. Cek lagi apakah waktu yang ada di tanda panah kecil ini sama dengan waktu sekarang. Ya, angkanya harus dicek. Oke, kalau sudah sama, kita masukkan ke stop kontak atau sumber listrik. Oh ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada tombol geser berwarna merah. Kalau kita geser ke kiri, lampu indikator ini akan menyala. Di posisi ini berarti arus listrik langsung mengalir tanpa melalui timer. Ini digunakan jika sewaktu-waktu kalian mau menyalakan alat listrik tanpa harus melepas timer dari stop kontak tentunya. Karena kalau dilepas, jam di timer akan berhenti berputar. Dan kalau dicolokkan lagi, tanpa kita men-setting waktu lagi, program timer akan jadi kacau. Sekarang kita colokkan kabel, cek rice cookernya, dan sebelumnya kita isi dulu beras yang sudah dicuci ke dalam panci rice cooker bersama air sesuai takarannya. Jangan lupa karena ini kita memasak beras untuk menjadi nasi, maka saklar di rice cooker harus dalam posisi on ke bawah atau posisi memasak, bukan posisi menghangatkan. Pada jam 17.00 saklar akan on, lalu menyalakan rice cooker sampai nasi matang. Jadi teman-teman kalau sudah pulang kerja, kemudian sampai rumah pas waktu berbuka puasa, insya Allah akan mendapatkan nasi yang masih panas kebul-kebul. Oke, kalau tadi itu untuk persiapan berbuka puasa, lalu bagaimana untuk sahur? Nah, untuk sahur kita atur timer pada jam 03.30 atau jam 03 juga bisa, dengan menggeser tombol di angka 3 ini sebanyak 4 buah. Artinya timer akan aktif pada jam 03 selama 60 menit. Masukkan alat pemanas air atau teko listrik yang sudah kita isi air mentah atau air dingin ke dalam colokan timer. Oh ya teman, kalau di sini teman-teman hanya mempunyai satu alat timer saja, maka timer harus kita beri cabangan T untuk kabel teko listrik dan satu lagi untuk kabel rice cooker. Tapi bagusnya ya kalian harus punya dua timer. Satu timer untuk rice cooker untuk menghangatkan nasi yang kita set pada jam 02.00 dan satu lagi timer untuk teko listrik yang kita set pada jam 03 atau 0.30. Itu saja tip dan trik dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah teman-teman semua, serta menambah khusyuknya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.